Oke. Nah, kita lihat Carisa. Kalau kerjaan soal seperti ini, kita ngerjain dari dalam. Lihat ini. Ini, oke, lihat tuh yang dalam ya. Yang dalam tuh berapa sih? Yang dalam itu kan ada X pangkat 14 dipangkatin 3. Betul, Carisa? Iya, Kak. Sama aja berapa ini? Pangkat 3 jadi dikaliin kan? X pangkat Hmm. 42. Betul. Nah, kemudian akar pangkat 7 dari X pangkat 42. Sama aja. X pangkat 42 dibagi 7. 42 bagi 7 berapa, Carisa? 6. 6. Lanjut lagi. Ini berarti ini X pangkat 6 ya. Betul. Sama aja. X pangkat 6 per 5. Oke. Nggak ada kan ini? Nggak ada apa? Nggak bisa dibuatin kan? Nah, lihat lagi. Akar dari X pangkat 6 per 5. Sama aja. X pangkat 6 dibagi 5 dibagi 6. Coret. Berarti X pangkat 1/5. Betul, Carisa? Setelah Iya. itu, dia mengkuadratkan. Sama aja tinggal dikali kan. X pangkat 2/5. Mana jawabannya yang benar? X pangkat 2/5. Ah. Kenapa ini cari-cari saya bingung? Pasti cari saya udah takut duluan kan? Karena apa namanya? Akarnya banyak banget gitu ya cari saya. Iya. Padahal gampang. Oke, nomor 3 do udah dikerjain belum? Iya. Udah. 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 Mana lagi yang belum bisa? Kalau yang Tiga, 30 itu tinggal dimasukin aja kan nilainya. nomor 30. 30 iya masukin aja A-nya. Nah, enggak, tapi ini di dalamnya ada B. Jadi kita cari dulu B-nya. Kan ini nih. Jadi kalau A bintang B itu artinya A A minus B dibagi B, betul? Nah, sini kan ada 6 bintang 3 bintang 2. Betul ya? Nah, ini Hmm. berarti kita kerjain dulu yang 3 bintang 2-nya. Berarti 3 3 min 2 dibagi 2. Berarti berapa? 3 dikali 1 dibagi 2. Berarti 3/2. Berarti sama aja 6 bintang 3/2. Berarti 6 dikali 6 dikurang 3/2 dibagi 3/2. Sama aja 6. Dikali berapa ini? 12 ya? 2 ya. 12 kurang 3 berapa? 9 ya? Betul. 2 kan 12, 12 kurang 3, 9 dibagi 3/2. Sama aja. 6 kali 2, 12. 12 tambah 9, 21/2 dikali 2/3. Maka jawabannya 7. Loh, oh nggak ada. Tadi dulu, coba. Kita hitung kayaknya. 3 bintang 2. 3 dalam kurung 3 min 2/2. Oke, 3 kali 1/2. 3/2. 6 bintang 3/2. 6 kali 6 kurang 3/2 dibagi 3/2. 6 2 kali 6 12. 12 kurang itu benar kan? 9. 6. Oh, salah saya ini. Ini salah. 6 kali 9. 6 kali 9 berapa? 6 kali 9 54/2 dikali 2/3. Coret. 54 bagi 3 berapa? 3 1 24 bagi 3 18. Maka jawabannya adalah 18. Gitu, paham? Sama nggak jawabannya sama yang dikerjain sama Carisa? Sama. Iya, Kak. Oke, kita belum absen. Absen dulu Carisa, bentar. Bentar, kita absen dulu. Snipping tool.
Coba dibuka Carisa. Nah, bentar. Oke, saya absensi dulu. Nah, saya simpan dulu. Hmm, P2 mulai. Oke, oke, siap udah Carisa. Tutup lagi aja. Nggak apa. Oke, terus nomor berapa lagi Carisa yang nggak bisa? 32, 33, 34, 35, 36, gitu, 38. Ada yang nggak bisa nggak? Nomor berapa Carisa? Yang 34. 34. Oke. Jadi kita beresin dulu semua materi ini. Nanti kalau udah kita masuk ke materi apa? Kita masuk ke soal yang ini soalnya masih banyak ya sebenarnya. 34 ya. Oke. Nah, jika A pangkat 4. Caisa tahu nggak? A pangkat min 4 itu sama aja 1/A pangkat 4. Betul, Caisa? Sama kan? Ini nilainya adalah 256. Terus B pangkat min 5 itu sama dengan 1/B pangkat 5. 2, 4, 3. Nah, kita mau tahu. Berarti kan ini tinggal cari aja kan. A-nya berapa, B-nya berapa. Berarti kita kali silang boleh. Berarti 1 sama dengan 256 A pangkat 4. Berarti A pangkat 4, 1 dibagi 256. Berarti A-nya itu adalah akar pangkat 4 dari 1/256. Tinggal dihitung. Akar pangkat 4 dari 1/256. Berarti sama dengan 256 pangkat 1/4 itu, nah sama aja 1/4. Ini A-nya. Dengan cara yang sama, kita bisa cari B. B pangkat 5 berarti 1/243. Berarti B-nya itu adalah akar 1/243 tapi pangkat 5. 243 pangkat 1/5. Nah, B-nya itu adalah 1/3. Berarti benar nggak kalau A kurang B itu? Nah, jadi mana yang benar? A-nya 1/4, B-nya 1/3. Man jadi dari 5 ini yang benar. Cari sah. A, B, C, D, E. Apa cari sah? Halo, cari sah. Tuh, ambil. Yang Yang benar. benar yang mana? Yang A. Yang yang A. A. Coba ya. satu per Oh, 4 dikurang 1/3. Oke. Berarti ini 12. 3 min 4. 3 minus. kurang 4 berapa? Minus. Salah dong. Yang benar adalah yang B. Paham? Ah, enggak. Oke. Nomor berapa lagi cari saya yang belum bisa? Yang terakhir. Terakhir, yang 38. Iya. Oke, 38 itu ada lanjutannya. Tapi ya itu. Kita coba ya. 38. Oke, kita punya 1 dibagi 10, dikurang 1/10, dikurang 1/100, dikurang 1/1000, dikurang 1/10.000. Ingat kan saya pernah bilang ke Carisa, kalau ada penjumlahan atau pengurangan pecahan, syaratnya apa? Harus sama penyebutnya. Berarti penyebutnya berapa? 10.000. Betul? Ngerti Carisa? Iya. Berarti 1 jadi 10.000. Ini jadinya 1.000, betul? Ini jadinya 100. Ini jadinya 10. Ini jadinya 1. Udah.
10.000 kurangin 1.000, 9.000. 9.000 dikurangin 100, 8.900. 8.900 dikurangin 10, 8.890. Dikurangin lagi 1, berarti berapa? 8.800. Jadi 10.000 kurang 1.000, 9.000. 10.000 sama aja. Ini deh, biar gampang deh. 10.000 dikurangin 1.111 dibagi 10.000. Berarti 9, 8, 8 kurang 1, 8. Ini 9 kurang 1, takut aja 10.000 dikurangi 1, 8.889 per 10.000. Maka jawabannya adalah ini. Paham? Paham, Caisa? Ngerti? 1111 itu dari mana, Kak? Lo ini 1.000 tambah 100 berapa? 1.100 tambah 10, 1.110 tambah 1, 1.111, ya nggak sih? Betul? Iya. Udah ngerti? Iya. Udah, ini berarti udah clear semua sampai Udah. 38. Ada lagi nggak? Udah Ada kayaknya, lagi? Kak. Udah, kalau udah kita lanjut. Sekarang lanjutannya nih. 38 sampai 50. Oke. Jadi cari satu ini cuman sering aja latihan soal seperti ini, cari sa. Nanti juga pasti bisa. Kenapa? Karena ini benar-benar nggak ada apa ya, nggak ada eh, materi yang belum dijelasin di SMA. Semuanya udah dijelasin. Tinggal cari sa, latihan soal aja yang banyak ini mah. Kayak Carisa nomor 9, kira-kira Carisa bisa nggak ngerjainnya? Oke, saya perbesar ya. Kayak biasa, Carisa baca dulu soalnya. Terus saya kasih waktu 1 menit, kira-kira bisa atau enggak. Coba baca soalnya, Carisa. Min 102x ditambah 17y sama dengan 136. Berapa nilai dari 66x min 11y? Kira-kira Carisa bisa nggak ngerjainnya? Bisa? Bisa, kayak. Oke, 1 menit. 1 menit setengah lah. Coba kerjain.
Gimana dapat? Gak ketemu kak kayaknya ada kak. Waduh, coba ya. Min 102x ditambah 17y sama dengan 136. Gitu ya? Bisa nggak Iya. diperkecil? Bisa nggak diperkecil? Dibagi berapa ya? Bisa nggak? Dibagi berapa ini? Biar angkanya nggak terlalu besar. Bisa? Bagi berapa? Yang bilangannya aneh kan 17 ya. Kira-kira bisa nggak? 17 kan bilangan prima ya. Bisa nggak semua dibagi 17? 102 bagi 17? Wih, bisa. 136 bagi 17? Bisa. Berarti ini min 6x ditambah y sama dengan 8. 6 kali 17. Paham? Ngerti? Coba. Berarti kalau saya balik boleh nggak? Saya kaliin minus semua boleh? Hmm. Berarti 6x min y sama dengan min 8. Betul? Betul, Carissa? Iya kak. Dia maunya apa, Carissa? 6x min 11y. Kita kaliin ini 11 semua. Boleh kan? Jadi kita punya 66x min 11y sama dengan min 88. Paham, Carissa? Iya kak. Oke. Nomor 40. Kita coba ya, Carissa ya. Nomor 40. Konsepnya sama kayak tadi. Coba baca dulu, Carissa. 40 ya, baca ya. 1 menit. Tidak. Udah. Bisa nggak ini dikerjain? Bisa. Bisa. Coba kerjain. 1 menit bisa? Ya. Oke, coba. 1,5 menit deh. Ini ada M-nya harusnya semuanya ya. Karena ini nggak ada angkanya. M. Jadi ini ada M-nya semuanya. Kak ini pakai metode eliminasi kan? Iya, sama betul. Bisa. Bingung. Gimana? Bingung. Bingung. Soalnya Oke. kan ketahuinya cuma 2x doang kan angkanya. Iya. Sedangkan yang itu. Nih, coba lihat siapa kita bisa melakukan. Coba lihat ya. 2x ditambah M kan sama dengan Y. Kita juga punya M ditambah Y sama dengan Z. Betul? Kalau saya lakukan eliminasi bisa dikurangin. Tinggal 2x dikurang Y sama dengan Y dikurang Z. Pindah ruas. 2x sama dengan 2Y dikurang Z. Betul ya?
Iya. Betul. Oke. Nah, terus kita punya X tambah Y sama dengan Z. Oh, oke. Ya udah, ini kalau gitu kayaknya dalam bentuk M aja nggak sih? Lebih mudah. Coba kita coba ya. Ini kayaknya eliminasi terlalu sulit. Kok duplikat. Coba kita ganti tekniknya. Oke. Kan kita tahu kalau Y itu adalah 2X ditambah M. Betul? Iya. Oke. Z itu adalah M ditambah Y. Y-nya masukin. Jadi M ditambah 2X ditambah M. Betul? Sama aja. Berapa? 2X ditambah 2M. Betul? Iya. Oke. Ya udah masukin. X ditambah Y ditambah Z. Itu sama dengan X ditambah Y-nya. Ini suara apa? Bentar. Suara apa tuh? Bentar. Oh, suara saya nih. Oke. Y-nya masukin. 2X ditambah M. Z-nya juga masukin. 2X ditambah 2M. Oke. Nah, berarti kita punya 7X. Kita nggak tahu ya. 7X. Bentar. Kok 7? 5 dong. 5X ditambah 3M. Nah, sekarang nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya, bentar. Nah, ini kita, oke. Nilai maksimum, ini kan fungsi ya. Ini kan berarti fungsinya kan, fx-nya. Nah, ingat nggak? Saya pernah bilang ke siapa Ceksa kemarin. Kalau dia bilang maksimum, artinya kita optimalkan. Bagaimana cara mengoptimalkan suatu fungsi? Kita turunkan terhadap variabelnya, yaitu x, nilainya harus sama dengan 0. Berarti kalau diturunkan, karena M itu kan suatu konstanta kan, maka kita akan punya 5 sama, nggak bisa ya. Tar, ini nggak masuk akal sih. Nggak bisa kita nurunin, tar. Kayaknya ini ngaco nih, bentar. Oke, bentar. Ini soalnya nggak ada angkanya ya. Oke, coba kita lihat. Oke, coba kita lihat di sini deh. Kita aim dulu. Nah, tadi kita punya apa? Y itu sama dengan 2X plus M. Sedangkan Z itu adalah berapa? 2X ditambah 2M. Betul ya? Kalau saya kurangin boleh? Maka kita akan punya Y dikurang Z sama dengan min M. Betul? Betul? Sama aja ya. Bentar. Kita mau ubah semua dalam bentuk M. Tapi kita harus lihat, ini masalahnya nggak ada. Oh, ini ada informasi X plus Y sama dengan Z. Oh, ada informasi itu ya. X plus Y sama dengan Z. Lupa saya. Kita belum pakai informasi itu. Masukin dulu informasi yang ketiga. X ditambah Y. 2X tambah M sama dengan Z. 2X tambah 2M. Berarti 3X ditambah M sama dengan 2X tambah 2M. Pindah ruas, jadi X sama dengan M. Kalau kita tahu X-nya M, kita bisa tahu Y-nya berapa. Y-nya berarti 2M ditambah M. 3M. Nah, dapat Y-nya, dapat juga Z-nya berarti. Z-nya 2M ditambah 2M. 4M. Ya udah deh. Berarti X tambah Y tambah Z tidak lain adalah M ditambah 3M ditambah 4M. Betul ya? Berarti kita akan punya
berapa? 7. Tuh nggak ada nilainya. Bentar. Y sama dengan 2X plus M. Z sama dengan M plus Y. M, udah benar. X plus Y, 2X plus M sama dengan Z. Z itu adalah 2X plus 2M. Pindah ruas, X tambah 2X kan 3X. Pindah ruas, iya udah benar M. M 3M. 4M. Berarti X tambah Y tambah Z adalah berapa itu? 8M ya. Nah, harusnya 8M ya. Berarti nilai maksimumnya ya kelipatan 8. Kenapa dia nggak ada jawabannya? Harusnya 8M sih. X tambah Y tambah Z. Harusnya 8M jawabannya. Berarti ini nggak ada jawabannya nih. Bener kan ya? M ditambah Y-nya 3M. Z-nya 4M. Betul. X tambah Y. Iya benar. Jadi jawabannya harusnya 8M. Nggak ada. Nggak ada jawabannya 40. Oke. 41. Coba kita lihat ya. 41. Coba dibaca dulu. Carisa, 1 menit. Bisa nggak kira-kira dikerjain? Bisa, Carisa? Bisa ya, Pak. Oke, coba kerjain. Gimana? Dapat? Carisa? Belum? Sudah dapat, Carisa? Belum? Kayaknya bingung lagi deh, soalnya Bingung nggak aku baca. lagi. Kenapa? Coba lihat, Carisa. 4Y dikurang 9X sama dengan 38. Betul? Yang keduanya, 7Y dikurang 2X sama dengan 39. Betul? Ya, Betul? Yang diminta apa? Min 7X, min 3Y kan? Betul? ya, Ya udah, tinggal dikurang aja nggak sih? 4Y kurang 7Y berapa? Min 3Y. Betul? Min 9X dikurang min 2X, min 7X. 38 kurang 39. Min 1. Nggak nyampe 1 menit, Tersa. Karena kalau udah terbiasa saya tahu triknya. Pasti ada yang dihitung gitu. Paham? Ngerti, Caisa? hmm, Oke, coba part 2 ya. Jadi Caisa tuh udah bisa. Cuman belum pede sama belum yakin aja. Nah, itu solusinya adalah harus sering latihan soal-soal seperti ini.
Nanti juga akan terbiasa gimana ngerjainnya. Oke, Carissa baca dulu soalnya. Oke, udah. Udah. Kira-kira bisa nggak dikerjakan? Ribet kayaknya Nggak. ya. Apa? Ribet. Kenapa ribet? Oke, coba saya lihat. A-nya berapa? 62,5%. Betul? Dari Iya. 32. Ya udah, berarti berapa? 62,5 dibagi 100 dikali 32. Oke, kita sederhanin dulu. Bagi 4 bisa kan ya? Ini 8, ini 25, betul. 62,5 bagi 25 bisa nggak ya? Bagi 5 kali ya? 62,5 bagi 25. Bisa. Coret. Ternyata ini adalah 5/2 dikali 8. Coret, coret. Berarti 20, Carisa. Sekarang B-nya, Carisa. Akar pangkat 3 dari 64. 64 tuh berapa sih, Carisa, kalau disederhanain? 8 kali 8 ya? Betul. Iya. 8 itu sendiri 2 kali 4 kali 4. 4 kali 2 kan? Berarti boleh nggak saya bilang 64 adalah 2 pangkat 6? Bener nggak sih? 4 kali 4 kali 4 ya? Bener nggak sih? 4 kali 4 kali 4. Ya, bener kan? Betul. Iya. Sama aja 2 pangkat 2. Ngerti, Carisa? Sekarang C. C itu maunya apa? B kuadrat plus 2AB plus 5A. B kuadrat berarti 4 kuadrat. 2A-nya 20, B-nya 4, ditambah 5 kali 20. 4 kuadrat 16. 2 kali 20 kali 4. 2 kali 2, 2 kali 4, 8. 8 kali 2, 16. Ditambah 100. Berarti berapa? 276. Betul? Udah tinggal masukin. A tambah B tambah C. A-nya 20, B-nya 4, C-nya 276. 276 tambah 4, 280, 300. Pasti C itu udah nggak mau ngerjain gara-gara angkanya aneh-aneh kan, Caisa. Bener nggak, Caisa? Ya, Iya. padahal gampang. Paham? Pak. Oke, jadi jangan langsung nyerah, Carisa. Namanya juga matematika dasar. Berarti beneran dasar. Oke, 43 mah gampang ya. Perlu dikerjain nggak 43? Perlu nggak, Carisa? Gak usah. Ini Mungkin saya zoom. cara nyederhanainnya. Gampang kan? Gampang. Oke, udah. Pokoknya kalau udah kelihatan gampang, Carisa bisa ya. Hmm. 44 juga bisa kan? Iya. Bisa ya? Oke, 45. 45 perlu dikerjain nggak? Perlu. Perlu, oke. Pokoknya Carisa, kalau Carisa melihat soalnya gampang, harus optimis bisa bisa kerjain, oke? Nah, coba kita lihat. 3A plus 3A plus 8B. Itu nilainya 7/3. Maka persentase. Persentase itu artinya apa? Dari 9A ditambah 24B dikali B terhadap 16B. Gampang kan? Hilangin dulu B-nya. Boleh? Boleh kan? Nah, Iya. dia bilang dikali 100%. Ya udah. Berarti 9A plus 24B kan sama aja 3 dikali 3A ditambah 8B. Betul nggak? Betul. Iya. Oke, ya udah masukin. Berarti 3 dikali 7/3 dibagi 16. Coret. Kali 100%. Berarti sama aja 7/16 dikali 100%. Ya udah 700/16%. 700/16%.
Nah, ini harus dihitung manual ya. Berarti 700 dibagi 16. 70 bagi 16, 4 ya. 4 kali 6, 24. 24 ke 64. 64. Sisanya 6. 60 bagi 16, 3. 3 kali 6, 18. 1. 3 kali 1, 3, 4. 2, 1. 120 bagi 16. 7 ya. Tujuh. Udah 7 kali 6, 42, 24. 7 kali 1, 7, 8, 9, 10, 11. Udah ketahuan berarti. Paham, cari sah. Enggak. Ngerti? Oke. Nih saya zoom. 46. 46. Carisa bisa tidak mengerjakan soal seperti ini. Nih, saya zoom. Coba Carisa baca dulu 1 menit. Udah? Udah dibaca? Udah. Bisa dikerjain? Bisa nggak, Car? Rabu kan. Bisa, bisa dong. Ini kan saya udah ajarin. Apa konsepnya? Pecahan nggak mungkin bisa ditambah atau dikurang kalau penyebutnya beda. Bisa ya? Bisa. Cobain 1 menit. Bisa? Mau nyobain? Cobain ya. Iya. Oke, 1 menit setengah. Kau ingat cari saat pecahan hanya bisa dijumlahkan kalau itu coba bisa. Gimana udah ketemu Carisa? Tidak dapat. Dapat Carisa? Belum. Ketemu.
Dua kan saya udah ajarin. Saya pernah bilang kan, apa namanya? Kalau penjumlahan atau pengurangan pecahan tidak mungkin bisa kita lakukan kalau penyebutnya beda. Maka ini pasti kita samain dulu penyebutnya. Betul? Jadi kayak gini. B, D, A, D ditambah B, C. Paham, Carita? Oh enggak. Oke. Juga sama. A per C ditambah B per D sama dengan 36. Berarti C, D, A, D ditambah CB. Betul? Sama. Oh, CD. A, D. Oh, ini B, BC. A, D 36. Betul? Betul, Esa? Oke. Sekarang yang diminta apa? Pertanyaannya adalah C dibagi B itu berapa? Coba lihat. Dari persamaan satu. Kita coba renungkan dulu. Berarti kita punya apa? A, D ditambah B, C sama dengan 16 BD. Betul, Carita? Iya, Mak. Oke. Dari persamaan 2, kita akan punya AD ditambah BC sama dengan 36 CD. Betul? Hmm. Oke. Kalau saya kurangkan boleh, Carisa? Boleh? Iya. Ini habis dong. 0 sama dengan 16 BD dikurang 36 CD. Betul? Hmm. Pindah ruas boleh? 36 CD sama dengan 16 BD. Boleh? Hmm. Kita hilangin D-nya boleh? Terus berarti C itu adalah 16 dibagi 36 B. Boleh? Iya. Udah jawabannya. Tinggal diperkecil aja. Bagi berapa 16 yang dekat? Bagi 4 ya? Iya. 4 per 9. Bisa lagi? Oh, udah ada jawabannya. Oke. Paham, Caisa? Ngerti? Berarti yang salah itu cuma menyederhanakan aja. Saya udah ketemu. Dua iya, kan sudah bilang. Penjumlahan, pengurangan, pecahan tidak mungkin bisa dilakukan kalau penyebutnya nggak sama. Ngerti? Hmm. Tapi Oke, 4/9 tuh masih bisa disederhanakan. nggak bisa. Bagi berapa? Bagi dua nggak bisa. Ya nggak sih? Iya. Iya, udah. Paham? Hmm. Oke, lanjut Carisa. 45 udah ya tadi ya. 46 udah, 47. Oke, Carisa baca dulu. Udah dibaca? Iya. Udah? Udah? Iya. Oke. 1 menit bisa dikerjain atau mau langsung nyerah? Jangan nyerah ya, cobain dulu. 1 menit ya, Tarisa. Iya. Oke, coba 1 menit.
Ini gimana ya caranya? Lupa. Gimana? Gimana ya caranya? Lupa. Gimana? Gimana caranya? Coba lihat. Iya. X itu dari 0 sampai 5. Berarti 0 nggak masuk ya. 1, 2, 3, 4. Betul nggak? Betul. Kalau Y dari -4 sampai 5. Berarti -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Gitu. Iya. Tinggal lihat aja. Yang tidak termasuk artinya yang hasil perkaliannya tidak tidak mengandung angka ini. Coba -20. -20 bisa berapa kali berapa? Bisa 2 -2 mana? 4 -4 -20 nggak bisa ya? Coba -20 bisa nggak -20 jadi berapa? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini udah ketemu. Coba aja yang lain. Ntar lo. Nggak bisa kan? -4 kali 4 16. Oke. 5. Oh. Kalau kalau 12 coba -12 bisa. Tinggal Ini, -3 kali 4 kan? Ya iya. nggak? Berarti bisa 0 bisa 0, 0 bisa ada angka 0 kan? 25 bisa nggak 25? 20 juga nggak bisa ya. Coba 25 berapa kali berapa? Kecuali dia pakai pakai sama dengan nih. 25 kan cuma 5 kali 5 doang ya? Ya nggak sih? Iya. Berarti 25 juga nggak bisa. Kalau 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 kayak ini kan berarti kan 5-nya nggak masuk ya. Oke, berarti 25 juga nggak bisa 25. 3 -32 juga bisa nggak -32? Nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ah, ini ngaco soalnya nih. 25 nggak bisa, 32 juga nggak bisa. Ngaco soalnya. Oke, jawabannya tinggal gitu aja. Siapa? Carissa. Jadi kalau misalkan dia bilang, kan dia maunya X kali Y kan, berarti komponen X dikali dengan komponen Y. Komponennya berapa ya? X-nya antara 1, 2, 3, 4, Y-nya antara -4 sampai 5. Nah, gimana caranya supaya membentuk membentuk seperti ini? Ini kayaknya ini gini deh. Nah, kalau kayak gini bisa nih Carissa. Kalau dia sampai 5, bisa kan? Ya enggak? Betul? Kalau sampai 5 berarti yang -32 doang kan? Betul? Nggak bisa juga -32 sama 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 bisa 25 kali doang bisa ya. Iya cuma min 32 doang kan? Ya enggak? Betul Caisa? Kalau sampai 5 berarti kan -20 dapat dari -4 kali 5 kan? Ya enggak? 25 dapat dari 5 kali 5. Tapi ini enggak dapat. Nah, gitu. Paham Caisa? Ngerti? Paham, Pak. Oke. Lanjut 48. 48 tentang perpangkatan. Ini juga udah biasa Caisa ngerjain. Coba ya. Pasti udah pernah diajarin di SMA. Cuman Carita nggak pede aja. Oke, Carita. Coba dibaca dulu. Udah? Oke. Oke. Carita bisa nggak ngerjain soal ini? Bisa ya? Bisa. 1 menit. Oh, Alhamdulillah.
Bisa cari sah? Udah, bisa cari sah? Jangan bilang cari sah ngotret dari awal. Cari sah, Ya saat enggak, cari sah ngotret dari awal. 5 pangkat 8 dihitung gitu. enggak, Bisa. Jawabannya berapa? Berapa? Udah dapat belum? Cari sah? Belum. untuk tapi takut salah. Iya berapa? Nggak apa-apa. Berapa? Dua, Berapa? 24. Ya, udah benar, gampang kan? Nah, ini jangan di kalau dari awal. Kalau dari awal bisa berabe ini cari sah. Ini disederhanain dulu. Kan yang depan sama-sama ada 5 nih. Berarti 5 pangkat 6 kan paling kecil ya. Sama dengan 5 pangkat 2 min 1. Kayak bawahnya nggak ada apa-apa nih. Ya udah nggak bisa disederhanain. Oke. 5 pangkat 6. 5 pangkat 2 kan 24. 25. Kurangin 1, 24. 72. Gini kan? Oke. 72 bisa dibagi 24 nggak? Bisa ya? 24-nya saya keluarin. 5 pangkat 6 plus 3. Maka jawabannya 24. Paham, Cak Isa? Sama. Oke, 49. Juga gampang nih. 49 nggak ada. Cuma ngitung-ngitung biasa ya. Tapi kalau Cak Isa ngitungnya manual banget, kemungkinan bakal lama. Oke, coba Cak Isa kerjain 1 menit. Bisa?
Oke, udah, Tessa. Bisa? Mau ketemu ya, Kak? Udah ketemu. Oke. Oke, 17 kuadrat, 13 kuadrat. Tuh kayaknya nggak bisa diapa-apain deh. 17 kuadrat, 13 kuadrat. Bisa sih diginiin. Bisa nggak saya ubah jadi gini, Carisa? 17 ditambah 13 dikali 17 dikurang 13. Boleh kan? Boleh ya? Boleh? Iya. 5 kali 24. Carisa, 16,67% tuh kalau disederhanain berapa sih? Seperenam. Coba deh. 1 bagi 6 pasti 0,16. 1 bagi 6 itu 0,16. 1667 kan? Kalau dikali 100 jadi 16,67. Kalau 0,67 itu berapa? Saya tahu nggak? 2/3. Udah. 17 tambah 13. Berapa tuh? 17 tambah 13? 20 ya? 17 kurang 13? 4 dibagi 5 kali 24 dikurang 1/6 dikurang 2/3. Coret, coret. 4. Betul ya? Oke. Ini juga coret ya? 6. Betul? Coret lagi boleh? 2/3. Berarti 2/3 nggak dapat berarti. Emang angkanya nggak ada ya. Dikurangin 1/6 dikurangin 2/3. Harusnya minus 1/6. Jawabannya harusnya. Ya, betul ya? Ya kan? Betul? 20 kali 4. Coba. 17 kuadrat kurang 13 kuadrat. Terus 20. 17 kuadrat. 17 tambah. Oh, salah ini Carisa. 17 tambah 13 itu 30 Carisa. Ya nggak sih? 30 kan? Iya. Oke. Nah, kita benerin. Nah, kita benerin dulu ya. Nah, kita coret ya. Si 30-nya sama 5. Jadi 6. 6 kali 4, 24. Berarti 1 dikurang 1/6 dikurang 2/3. Samain penyebut. Berarti 6. 6 dikurang 1 dikurang 4. Berarti berapa? 1/6. Ya, Iya. 1/6 itu berapa? Oh, 0,1667. Maka jawabannya adalah A. Paham, Caisa? mangga. Oke. Nomor 50, coba kita lihat. Nomor 50. Paste. Oke. Coba Carisa kerjakan 1 menit setengah. Bisa? Iya, Bisa, Kak. Carisa? Bisa ya? Oke, coba dikerjakan.
Enggak, Kak. Udah dapat jawabannya? Yang, Apa? yang 20.000. Oke, gampang ya. Tapi ini Caisa nggak ngitung manual kan? Sebelumnya itu manual, cuman Ah, ada ya, cara cepat. cariin caranya. 524 bagi 2 berapa Caisa? 262 Dua, ya sih? dua, Betul. dua, 476 bagi 2 3 tiga, 8. 238. Lah ini kan udah saya ajarin. Ini sama aja. 262 ditambah 238 dikali 262 dikurang 238. 16 tuh. Kosong. Kosong 500. 262 kurang 238 4. Berapa itu? 5 kurang 2 24. Ya nggak sih? 3 kaliin 24 kali 5 12 120 nolnya 2. Nah, ngerti cari sah? Paham? Oke. Nah, kita mau coba belajar yang ini nggak? Mau apa? Yang tes logika aritmatik atau mau tetap aljabar lagi? Yang ini deh, Kak. Apa? Yang Logika ini. aritmatik. Logika aritmatik. Ya. Oke. Jujur ini lebih susah. Kenapa? Karena kita harus bisa membaca soal biasanya. Kalau tadi kan dia, kalau tadi kan cuman tinggal masukin caranya aja ya. Nah, kalau ini dia relatif lebih sulit. Kalau saya bilang, tapi nggak apa-apa bisa kok. Asal bacanya yang benar. Oke, kita coba ya. Jadi ini biasanya ini ada hubungannya sama fisika, karena yang berkaitan dengan matematik biasanya. Coba baca dulu nomor satu Carisa. Carisa IPA kan SMA-nya? Iya. IPA kan? Oke. Kalau IPA harusnya relate lah, nyambung. Kalau misalkan IPS, pasti dia nggak ada fisikanya. Tapi saya nggak ada belajar fisika sekalipun. Waduh, seriusan? Iya, soalnya Seriusan? sekolah nggak ada nyediain fisika sekalipun. Kok bisa? Kurikulum Merdeka ya? Iya. Aduh, ini dia nih yang bikin hancur nih. Ya, di ITB juga banyak apa mahasiswa baru yang nggak belajar fisika. Ada juga yang nggak belajar kimia. Itu yang repot adalah dosennya. Harus ngajarin fisika dari awal gimana caranya. Susah. Nah, ini jujur aja ini berkaitan sama fisika sih. Kira-kira siapa namanya? Caisa bisa nggak? Caisa bisa nggak? Paling kalau dasar-dasarnya masih bisa. Kenapa? Paling kalau dasar-dasarnya masih bisa. Oke, ini yang ini bisa satu bisa bisa kan? Hmm. Bisa nggak? Kira-kira? Enggak kayaknya. Gimana ini? Coba kita lihat. Kereta A berangkatnya jam berapa? Berangkat jam 11.53. Jarak antara A sama B berapa? 240 kilometer.
tiba di kota B yang berjalan dari kota A. Nah, ini berarti sampainya jam berapa? Sampainya jam 16.11. Oke, berarti berapa waktu yang diperlukan untuk sampai dari A ke B? Berapa, Carita? Berarti kan 16.11 dikurangin 11.53 kan? Jangan lupa ini 60 ya. 10 kurang 3, 7. Ini tinggal, dia minjem kan? 6 kurang 5, 1. 6 kurang 5, 1. Oke. Ini tinggal 5. 5 kurang 1, 4. 4 jam, 17 menit. Betul ya? Betul, Taifa? Betul kan? Iya. Iya. Iya, betul. Nah, yang diminta adalah kecepatan rata-rata. Itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jarak totalnya 240 dibagi 4 jam 17 menit. Nah, ini biar gampang diubah ke dalam bentuk jam. 4 jam 17 menit. 17 menit itu berapa jam sih? 17 per 60 kan? Sama aja. 240 dibagi 4, 17 per 60. Gitu kan ya? Atau sama dengan 240 dibagi 4 kali 60 ditambah 17. 257 per 60. Kalau disederhanain 240 dibagi 257 dikali 60. Bisa dibagi nggak sih? Bisa disederhanain nggak ya? 240, 257 bagi berapa ya? Bagi 27, bagi 3 kayak saya. 257 bagi 3. Nggak bisa. 257 bagi berapa ya? Entah, benar kan ya? 4 kali 6, 240. 240 tambah 17, 257. Betul ya? Oke. Nah, ini angkanya nggak bagus ya. Tar. Coba ya udah kayak lagi aja 240 dibagi 257 per 60. Oke. Angkanya nggak ada yang bagus. Oh, alah, dia pakai mendekati rupanya. Sebenarnya angkanya 1440 per 257. Sebenarnya kalau dijadiin koma itu adalah 56,031 kilometer per jam. Jadi yang mendekati adalah 56 gitu. Jadi ini emang sedikit nyambung sama fisika. Oke. Jadi namanya soal matdas, tapi matdasnya yang berhubungan sama logika matematik namanya. Jadi kita harus bisa punya kemampuan fisikanya. Nah, kalau yang ini saya nggak yakin sih, maksudnya nggak yakin keluar yang kayak gini. Kalau yang tadi kan bener-bener matdas ya, yang aljabar dan apa itu? Aljabar dan itulah yang tadi. Kalau ini sebenarnya lebih ke aplikasi matematika dasar. Nah, ini akan ada kaitannya sama fisika biasanya. Coba nomor 2, Carisa. Kira-kira bisa nggak Carisa ngerjainnya? Bisa? Bisa. Di Bingung? Bisa? Oke, ini emang nggak susah sih, jujur aja. Nah, kita punya suatu volume dari bak ya, tangki, 3750 cm pangkat 3. Air tersebut dipakan dengan kecepatan volume per menit, berarti itu namanya debit. Debitnya ada 800 cm pangkat 3 per menit. Oke. Nah,
coba lihat. Kalau volumenya 3750 berapa lama diperlukan untuk mengisi penuh air dari sebuah tangki kapasitasnya jika air tersebut dipompakan ke dalam tangki dengan kecepatan per menit dan dialirkan keluar tangki. Nah, ini kan in ya. Jadi dia nyedot ya. Ngisi ya. Ntar lu. Berapa lama diperlukan untuk mengisi penuh air ke dalam sebuah tangki, mengisi penuh air jika air dipompakan ke dalam tangki dan dialirkan keluar tangki. Oke, jadi kalau kita gambarkan gini, Caisa. Jadi ini ada tangki. Nah, kita tuh ngisi air pakai keran. Keluarlah Q1. Tapi ternyata tangkinya bolong. Tangkinya airnya keluar. Q2. Jadi Q1-nya segini, Q2-nya segini. Berapa? 300 cm pangkat 3 per menit. Nah, kita mau tahu kita butuh berapa menit untuk bisa bikin airnya penuh. Gampang aja, coba lihat deh. Berapa selisih debitnya? 800 sama 300, 500 kan? 500 cm pangkat 3 per menit. Artinya, walaupun si itunya bolong, si wadahnya itu bolong, oke, walaupun wadahnya bolong, tetap ada yang masih tertinggal sebesar 500 cm per menit. Nah, itulah yang dipakai buat mengisi si volume bak. Nah, ya udah. Kalau volumenya itu 3750 diisi 500 cm per menit, berarti delta T yang diperlukan adalah 3750 dibagi 500. Coret. 375 dibagi 50 sama dengan 7,5 menit. 7,5 menit berarti 7 menit 30 sekon. Jadi ini apa ya? Saya bilang susah. Kenapa? Karena harus ada basic fisikanya minimal untuk melihat melihat fenomenanya kayak gitu. Oke, siapa namanya? Carisa. Karena waktunya udah habis. Ini saya kasih PR nomor 3 sampai nomor 7 ya. Kayaknya 7, nah 7 saya kasih PR lagi deh semuanya deh. Nah, nih sampai segini. Ini jujur ini susah. Apalagi Carisa tidak mengambil mata pelajaran fisika waktu di SMA-nya. Jujur susah. Kenapa? Karena harus ada pengetahuan fisikanya buat menjelaskan fenomenanya. Jadi kita bisa tahu rumusnya kalau kita paham fisikanya. Oke, berarti nomor 3 sampai nomor 15 PR buat Carisa ya. Oke, coba dikerjain. Jadi Carisa itu sebenarnya udah bisa. Kalau yang Matdas tadi ya, yang tadi yang aljabar. Cuman Carisa tuh kurang latihan aja. Tapi kalau yang ini, jujur kalau saya bilang ini susah karena satu Carisa nggak dapat atau tidak mengambil fisika di SMA. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua ini harus ada pengetahuan tentang fisikanya dulu buat membentuk rumusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Carisa. Tapi waktunya masih Tapi panjang kan? Apa? tapi sebenarnya ini fisikanya masih basic kan. Basic banget. Basic. Nggak kayak tadi ini kan walaupun Caisa nggak ngerti ini, tapi kalau logikanya jalan kan gampang ya. Oh, ini Iya. diisi tapi ada bolongan. Berarti kan airnya keluar lagi. Oh, tapi yang ngisi lebih banyak. Berarti apa? Air yang keluar tidak semuanya keluar. Air yang masuk tidak semuanya keluar. Ada bagian yang tetap di dalam si tangki. Oh, berapa banyak? 500 cm per menit. Oh, berarti terlama-lama tangkinya bisa penuh dong. Bisa gitu. Paham? Ngerti, Caisa? Iya. Oke. Dicobain ya, dikerjain. Kalau misalkan kita ketemu lagi, saya akan bahas ini, yang seperti ini. Atau mau yang mana pun boleh. Sebenarnya ini
tipenya aja. Yang tadi kan tipe yang dasar banget ya. Cuman aljabar dasar sama hitungan biasa. Nah, kalau ini lebih advance nih. Kenapa? Karena ada soal ceritanya. Tapi nggak harus fisika kok. Ini kayaknya awal-awalnya aja fisika sih. Kalau saya lihat nomor tiganya masih fisika. Tapi empat udah nggak fisika, itu udah logika dasar matematik. Oke, paham saya? Iya, Kak. Oke, kalau tidak pertanyaan kita absensi dulu ya untuk apa? Fine apa selesainya? Coba dibuka Caisa. Oke. Ntar. Nanti catatannya saya kirim ke admin seperti biasa ya. Nanti Carisa coba kerjakan yang saya kasih. Nggak semuanya fisika kok. Nggak semuanya fisika, kadang ada logika matematik biasa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja untuk sesi belajar hari ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.